Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap kalian semua dijauhkan dari segala macam penyakit dan juga virus. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Muatan pembelajaran hari ini adalah PKN dan juga bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Macam-macam hak di rumah. Yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang orang tua. Yang kedua, hak mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, hak mendapatkan makanan dan pakaian. Yang keempat, hak mendapatkan informasi dan hiburan. Yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bacaan teks di buku halaman 104. Kegiatan Cika pada sore hari biasanya bermain dengan teman-teman di sekitar rumahnya. Bermain merupakan salah satu cara Cika untuk mendapatkan hiburan. Mendapatkan hiburan adalah hak Cika. Selain itu, Cika juga berhak bermain di tempat yang aman dan nyaman, seperti taman. Apakah kamu tahu apa itu hak? Nah, tadi di depan Ibu sudah jelaskan kalau hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita terima. Contoh hak di rumah adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, juga hak mendapatkan pendidikan, yaitu dengan cara disekolahkan. Yang ketiga, hak mendapatkan makanan dan pakaian. Yang keempat, mendapatkan hiburan dan informasi. Hiburan dan informasi dapat kita peroleh dari media elektronik seperti televisi atau radio maupun media cetak seperti majalah atau surat kabar. Sementara itu, hak dari orang tua adalah dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Yang selanjutnya, ayo berlatih. Ada perintah, lengkapilah kalimat berikut ini. Nomor 1, bermain merupakan titik-titik anak. Jawabannya adalah bermain adalah hak anak. Yang kedua, hak adalah sesuatu yang harus kita. Jadi, hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Yang nomor 3, mendapatkan kasih sayang dari orang tua adalah hak seorang anak. Yang nomor 4 yaitu dihormati oleh anak adalah hak titik-titik. Jadi jawabannya adalah dihormati oleh anak adalah hak dari orang tua. Yang nomor 5, contoh hak anak di rumah adalah 1, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. 2, mendapatkan pendidikan. 3, mendapatkan makanan dan pakaian. 4, mendapatkan hiburan dan informasi. Kita sebagai anak untuk menentukan hak atau meminta hak, kita harus melakukan kewajiban kita sebagai anak terlebih dahulu. Setelah kita melakukan kewajiban kepada orang tua, kita akan mendapatkan hak-hak yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan juga setelah kita melakukan kewajiban-kewajiban kita di sekolah, maka di sekolah kita juga akan mendapatkan hak-hak yang akan kita dapatkan di sekolah, misalnya dengan belajar dengan baik atau mendapatkan ilmu yang benar dan baik. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran bahasa Indonesia, yakni tentang pembelajaran wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih untuk mengetahui informasi yang tepat. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, kita harus menentukan tema atau topik pembahasan. Nah, tema atau topik pembahasan misalnya tentang tumbuhan, makanan, hewan, atau apa saja bisa kita tentukan dulu sebelum melakukan wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber. Narasumber di sini adalah menentukan orang atau pelaku yang akan kita wawancarai. Yang selanjutnya yaitu menyusun pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan
sebelum kita bertemu dengan narasumber atau pelaku, kita harus menyusun pertanyaan terlebih dahulu. Entah berapa banyak pertanyaan yang akan kita tanyakan, atau sedalam apa pertanyaan yang kita tanyakan pada narasumber. Yang selanjutnya, waktu dan tempat wawancara. Waktu dan tempat wawancara adalah kita juga yang harus menentukan. Misalnya, kita akan mewawancarai seorang petani. Kita tahu bahwa petani bekerjanya yaitu siang. Jadi, siang dari pagi, siang, sore, petani itu tidak akan di rumah. Mungkin petani itu akan di rumah ketika sudah sore menjelang malam. Atau bahkan dengan guru-guru bekerjanya dari pagi hingga siang sekitaran jam 1. Jadi mungkin sore hari sudah di rumah. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan kita susun terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara dengan siapa, atau bahkan bagaimana kita akan melakukan dan juga di mana kita akan melakukan wawancara tersebut. Yang selanjutnya, fungsi kata tanya dalam wawancara. Yang pertama, apa? Untuk menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan pembahasan. Yang kedua, siapa? Untuk menanyakan pelaku yang berkaitan dengan peristiwa. Yang selanjutnya, di mana? Untuk menanyakan tempat dan peristiwa berlangsung. Yang keempat, kapan? Untuk menanyakan waktu pelaksanaan. Yang kelima, mengapa? Untuk menanyakan alasan atau sebab peristiwa terjadi. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu kita mengetahui tentang hak di rumah. Yang selanjutnya, hak di sekolah. Dan juga hak akan diperoleh setelah kita melakukan kewajiban terlebih dahulu. Dan pembelajaran yang selanjutnya yaitu tentang wawancara. Nah, wawancara itu dilakukan pada seseorang atau pelaku yang berkaitan dengan yang akan kita tanyakan. Yang selanjutnya, langkah-langkah dalam wawancara. Dan yang terakhir, fungsi kata tanya dalam wawancara tersebut. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.